ya, kita bisa meneruskan silaturahim kita sama-sama mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal hidup kita saat kita bertemu dengannya. Lain itu tidak. Ini sampai sini ya, Pak? Betul, Ustaz. Ya, baiklah. Berarti masih pertemuan ke-14. Insya Allah kita bisa selesaikan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'aidi safarah. Safarotin katabatin minal malaikah. Al-Quran itu adanya bi'aidi safarah. Di penguasaan, di tangan, ya, para malaikat itu. Katabah yang menjaga, minal malaikah dari malaikat. Yang sakhunaha, tuh, mereka ambil ha, yaitu kitab, ya, katabah. Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz. Udah kebayang? Jadi Al-Quran sebelum turun kepada Nabi Muhammad sudah ada di lauhil mahfuz. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhil mahfuz. Itu informasinya. Dan di lauhil mahfuz juga bukan sekonyong-konyong ada. Tetapi itu diturunkan dari Allah ke lauhil mahfuz. Itu tahapannya. Baru dari lauhil mahfuz kepada Nabi Muhammad. Dari Allah ke lauhil mahfuz itu sekaligus. Dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah nama sebuah tempat adanya di langit dunia. Baru dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah itu melalui para malaikat yang mundar-mandir. Dan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad juga mundar-mandir nggak tuh malaikat? Selama 32 tahun kurang lebih. Mundar-mandir. Mulai pertama Iqra sampai yang terakhir. Karena mundar-mandir, maka malaikat itu disebut safaroh. Bi'aidi safaroh. Baru kedudukan mereka kiromim baroroh. Mereka itu sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena sangat taat. Dia tidak pernah mengingkari Allah, perintah Allah. La ya'suna ma amarahumullah. Terus nih kirom, terus kurang alif itu. A'izza, sama mulia itu. Allah. Oh, bukan kurang alif, itu hamzahnya saja. A'izza, tambahnya di atas gitu. Alallahi ta'ala. Mereka taat. Karena taat maka mulia. A'izza mulia juga. Baroroh, baik-baik. Artinya apa? Attiya muti'in lillahi ta'ala. Attiya artinya takwa. Takwa-takwa. Muti'in, taat-taat. Siapa mereka itu yang disebut dalam ayat ini safaroh kiromim baroroh humul malaikah. Malaikat. Baru kemudian kutilal insan ma'akfaroh.
Itu ayatnya. Ini adalah du'aun alaihi. Doa nyumpain, doa ala nyumpain. Nyumpain. Kutilal insan ma'akfaroh. Itu doa alaihi. Bi asna'id da'awat. Doa yang paling kejam, paling sadis, paling sengit. Itu asna. Paling dahsyat. Boleh. Nyumpain paling dahsyat. Bisa juga ma'akfaroh ta'ajub. Heran. Atas apa? Min ifrotihi. Atas keterlaluannya. Fi kufronin nikmah. Dalam mengingkari nikmat. Aw istifham taubih. Atau istifham litaubih. Kan ayatnya ada berbunyi kutilal insan. Begitu tuh satu kalam. Arti harfiahnya dibunuh manusia. Siapa yang membunuh dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Paham itu? Bahasa kitanya bunuh diri. Dia manusia diberi nikmat luar biasa. Langit, bumi, dan yang ada di dalam bumi, di antara langit dan bumi, itu Allah ciptakan, lalu diberikan buat manusia. Maka setelah itu Allah perintahkan untuk bersyukur. Dalam bentuk ibadah, dalam bentuk iman. Enggak bersyukur. Kalau enggak bersyukur, nanti masuk neraka. Maka ketika sepak terjang manusia mencerminkan keingkaran karena dia tidak iman, itu namanya bunuh diri. Nah, kutilal insan itu dibunuh, sebab nanti masuk neraka. Gitu. Terus baru ma'akfaroh. Ma-nya ini ada dua kemungkinan bisa dipaham. Yang pertama ta'ajub, heran. Kalau itu ta'ajub, maka artinya alangkah kufurnya manusia itu. Tuh pakai alangkah, heran. Yang kedua, ma-nya istifham. Istifhamnya litaubih, menjelekkan. Maka kalau diartikan, apa yang membuat mereka kufur, ingkar? Tuh pertanyaan. Paham ya? Apa yang membuat mereka ingkar? Pertanyaan itu bukan karena Allah nggak tahu. Maka namanya litaubih. Taubih artinya menjelekkan. Ketika Allah mengatakan ma'akfaroh, sebuah istifham ini, maka makna dibalik itu jelek sekali manusia dikasih nikmat lalu malah kufur gitu. Itu dia yang dimaksud istifham taubih. Ai ma hamalahu alal kufri. Apa yang membuatnya kafir? Baru kemudian Allah cerita min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa emangnya manusia itu terbuat? Atau diciptakan Allah dari bahan apa? Ini bayan lima an'ama alaihi. Menjelaskan nikmat yang diberikan kepadanya. Paham itu? Kan sekarang kita ini lagi menikmati pemberian Allah yang luar biasa, membuat kita hidup di dunia ini senang.
Allah terima kasih. Allah menyuruh kita berterima kasih. Tapi kemudian ada sebagian manusia yang ingkar. Ingkar artinya tak terima kasih. Yaitu tidak iman. Pada saat yang sama itu adalah kesombongan. Kesombongan paling tinggi adalah kufur. Tuh. Maka Allah ketika memberi pelajaran kepada mereka yang sombong dengan menceritakan kepada mereka, emangnya kamu dibuat dari apa sih? Itu nyambung ke sini. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apaan mereka diciptakan? Bayan, menjelaskan. Lima an'ama alaihi, atas nikmat yang diberikan kepadanya. Maka kalau Allah ceritakan tentang asal muasal kejadian manusia, yaitu dari setetes air yang hina, diharapkan mereka sadar. Tuh, gitu. Apalagi diterangkan prosesnya. Mulanya nutfah, terus alaqah, terus mudghah, terus izam, fakasawnal izam lahma. Terus jadi manusia yang cantik, yang gagah, perkasa, berkuasa, berpikir, ngapa jadi harus sombong? Ingat dong asal muasalnya gitu. Wal istifham lit tahkir. Tahkir sama menghina juga. Karena ada istifham no. Min ayyi itu istifham. Istifham nanya. Maka di balik nanya ada namanya tahkir. Tahkir yaitu menghina. Allah bertanya bukan minta jawab, sebab dia sendiri yang jawab. Min nutfatin khalaqahu. Nutfah setetes. Maksudnya min maniyin, dari setetes mani. Summa min alaqah, kemudian jadi darah yang bergantung di dinding rahim. Summa min mudghah, jadi segumpal daging. Ila akhiri khalqihi, sampai akhir penciptaannya. Faqaddarah, maka kemudian diberi takdir dalam artian luas, baik fisik maupun non fisik. Apa maksudnya? Ai ansa'ahu fi atwar wa ahwal mukhtalifah. Artinya dia ciptakan dalam tahapan atwar wa ahwal, keadaan mukhtalifah yang berbeda-beda. Pak Jamal? Halo? Ya. Ada suara tukang berisik nggak itu? Ada, Ustaz. Ya itu di tangga. Saya mau pindah dulu sebentar ya, soalnya dia kerja lama itu. Baik. Saya coba pindah dulu. Ya. Jadi ketika Allah menyebut min ayyi syai'in khalaqah, maksudnya mengingatkan. Dalam budaya kita, pikiran kita juga begitu. Anak kita mulai ngelawan. Suruh-suruh dia membantah. Udah. Kita mulai ada tuh nyebut-nyebut. Ya apa tidak? Nyebut-nyebut apa? Nyebut-nyebut. Itu yang beliin motor siapa gitu. Kamu dulu kan anak-anak kecil dan seterusnya gitu. Oke, mudah-mudahan kita memperoleh pelajaran dari situ. Habis itu Allah cerita tentang tahapan penciptaan manusia. Summas sabila yassar. Kemudian dia mudahkan jalannya. Jalan keluar dari kandungan ibu.
Apa artinya? Sahalalahu makhrajahu min batni ummihi. Dia beri kemudahan berupa jalan keluar dari perut ibunya. Wa huwa kinayah. Itu adalah kinayah. Ya. Sumas sabila yassarah itu disebut kinayah. Kinayah itu adalah satu lafaz, satu ungkapan mengandung dua arti. Arti pertama, arti yang dimaksud. Arti kedua, arti yang tidak dimaksud. Contoh, orang itu panjang tangan. Tuh, biasanya panjang tangan maksudnya suka mencuri. Itu arti yang umum. Tapi yang kedua, emang benar tangannya panjang. Gitu. Itu namanya kinayah. Keras kepala, maksudnya bandel, nakal. Tapi bisa juga emang kepalanya kalau dipencet keras. Ya, mata keranjang, itu kinayah. Muka tebel, itu kinayah. Oke. Tapi kalau dari ini Ustaz, dari min batni ummihi kan itu artinya cuma satu ya, bahwa dikeluarkan dari perut ibunya gitu. Oh iya betul. Itu kinayah. Ya. Iya. Kinayah. Jadi maksudnya apa? Maksud keduanya apa tuh? Kedua ini dia mau diterangin. Iya. Akhirnya dia tumbuh dewasa bermasyarakat kayak kita manusia. Mana ada jalan yang nggak dimudahkan oleh Allah dalam menempuh hidup ini? Tuh. Coba dong, pikirin. Terima kasih dong. Dikasih mata, dikasih hidung, kasih telinga, kasih tangan, kasih kaki. Nah, itu masuk kategori sumas sabila yassarah. Dari sekian pemberian Allah yang membuatkan hidup ini mudah sebagai jalan keluar, di samping yang tadi, mata, indera itu semuanya, kaki segala macam, yaitu akal. Apa artinya mata, kuping segala macam tapi nggak punya akal? Itu binatang juga punya akal, punya semuanya. Itu. Ai sahalalahu makhrajahu min batni ummihi wa huwa kinayah. Au sahalalahu tariqal khair wasyarr. Nah, ini makna kedua nih. Justru makna pertama ini. Ya. Artinya Allah mudahkan baginya jalan kebaikan dan keburukan. Yaitu dengan diberinya akal. Fa'akbarahu. Tuh, periode berikutnya kemudian dikubur. Karena mati. Dikuburnya aja sebagai mana adanya dalam syariat Islam, itu adalah bentuk kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia. Enggak model kayak ikan, mati dibuang gitu aja. Ntar ada kucing makan, ada anjing makan, akhirnya belatung. Itu kubur itu. Ya. Fa'akbarahu ja'alahu fi qabrin yasturuhu. Allah menjadikannya di dalam kubur yasturuhu, yang menutupi dia. Menutup bangke itu, bangke. Wa yuwari fihi, yuwari sama yasturu, nutupinya. Ansarahu maknanya ba'asahu ba'dal maut. Habis itu dibangkitkan setelah mati. Dibangkitkan itu juga bentuk kemuliaan. Jadi kalau kita dengar manusia adalah makhluk paling mulia, dijelaskan walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr, bukan cuma waktu hidup, tapi proses penciptaan. Bukan cuma proses penciptaan dan waktu hidup. Dikuburinnya itu adalah bentuk kemuliaan.
Lalu dibangkitkan juga bentuk kemuliaan. Nggak ada yang bukan bentuk kemuliaan. Kalau kemudian pertanyaan, lah masuk neraka, siapa suruh masuk neraka? Bagi seorang mukmin nggak ada pertanyaan itu. Gitu. Baru berikutnya. Kalla. Tuh. Kenapa itu? Rod'un lil insan. Rod'un itu ketokan, diketok. Paham maksudnya? Roda itu. Dipukul, dihentak, diperingatkan. Gitu roda. Kalau ada kucing berantem, berisik. Diperingatkan nggak supaya jangan berantem? Diperingatkan, hush, hush, hush. Nah, dasar nakal kucingnya sama hush saja nggak berpengaruh. Itu diketok apa enggak? Ketok. Ibu-ibu nggak berani ngetok, biasanya ngambil air dia segayung. Nah itu roda. Demikian juga kalla, mau dikala surat ini, mau surat yang lain. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah itu kayak model begitu peringatannya, ketok. Kalau diketok, yang fungsinya sebagai peringatan, sejatinya sadar. Tuh, kalla itu. Amma huwa alaihi, tentang atau terhadap yang sedang dilakukannya, minat tarofu, berupa kesombongan, wat takabur. Pamannya penguasa sombong. Sudah diingatkan lewat lisan, lewat surat di media sosial, kagak juga. Akhirnya perlu diketok apa enggak? Perlu. Ketok. Jadi kepung istana umpamanya gitu. 5 lamma yakdi ma amaroh. Kenapa harus diketok? Karena dia belum melaksanakan apa yang diperintah. Tuh. Belum melaksanakan UUD secara murni, Pancasila apalagi, malah konon mau dirubah-rubah. Jadi Trisila, Ekasila. Itu lama ya. Demikian juga hubungannya dengan kita. Kufur itu tidak menyelenggarakan, tidak melakukan syukur. Ai lam yaf'al ma amarahullahu bihi. Artinya dia belum melakukan apa yang diperintahkan Allah. Binahwin kamil, secara sempurna. Sebab la yakhlu ahadun minat taksir fi syai'im ma. Sebab seseorang itu tak lepas dari kekurangan dalam hidupnya, dalam apa saja, meskipun sedikit. Ya. Slide berikutnya, Pak. Oh, tadi selesai mufradat. Sekarang sababun nuzul. Sebab turun. Khusus ayat 17. Yaitu kutilal insan. Akhraja Ibnul Munzir an Ikrimah fi qawlihi ta'ala kutilal insanu ma akfarah qala nazalat fi atabah bni Abi Lahab. Abu Lahab anaknya Atabah. Dia termasuk tokoh Quraisy yang sedang didakwah oleh Nabi, diajak masuk Islam di antara tokoh Quraisy yang lain. Paham itu? Yang membuat surat ini turun Abasa. Qala, lalu kemudian diajak masuk Islam, padahal dia penyembah bintang. Dia berkata, kafartu bi rabbin najmi.
Itu dengan lantang. Aku kafir, ingkar, tidak mengakui dengan atau adanya Tuhan bintang. Paham itu? Dia penyembah bintang. Maka kemudian diajak, jangan bintangnya yang disembah, gitu kurang lebih. Tapi Tuhan yang punya bintang. Dia jawab, kafartu bi rabbin najmi. Gitu. Maka ayatnya berbunyi turun. Kutilal insan. Tuh dia bunuh diri. Sebab membuatnya dia masuk neraka. Kekal lagi, abadi lagi. Ma'akfaroh. Alangkah kufurnya. Kalau yang kedua, apa yang membuat mereka kufur? Sama, yang penting dua-duanya dipahami. Kafir Quraisy, suku Quraisy adalah suku yang paling dihormati. Lebih dari itu, Allah juga melindungi suku itu, betapapun dia belum beriman. Ya, paham itu? Dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena dia yang menjaga Ka'bah. Ka'bah rumah Allah. Dia yang membersihkan, dia yang merawat. Oleh karena itu, cuma suku Quraisy saja yang bisa melakukan perjalanan niaga, baik ke Yaman maupun ke Syam. Itu dua jalur niaga zaman itu. Kenapa cuma mereka saja? Mereka kalau melakukan perjalanan, itu para begal, penyamun pada takut. Jadi aman dia. Rasa aman itu diberikan oleh Allah. Karena Allah sayang. Sehingga ajakan Al-Quran yaitu jangan menyembah Ka'bah, tapi sembahlah Tuhan yang punya Ka'bah. Itu di Al-Qur'annya, fal ya'budu robba hazal bait. Tuh. Diajak ya. Belum nyembah Tuhan Ka'bah saja, itu udah diberikan rasa aman dari ketakutan, rasa aman dari kelaparan. Wa amanahum min khauf. Oleh karena itu, fal ya'budu. Sembahlah Tuhan yang punya Ka'bah. Nah, ini juga begitu. Dia menyembah bintang, diajak menyembah yang punya bintang. Ngomong kafartu bi rabbin najmi. Akhirnya udah turun ayat qutilal insan ma akfar. Iya, selesai. Sekarang munasabah. Munasabah artinya hubungan, nasab. Ba'da itabillah linabiyyihi ala abusihi. Setelah Allah mencela nabinya karena bermuka masam, fi wajhi Abdullah bin Ummi Maktum, di hadapan Abdullah bin Ummi Maktum, bisababi insyghalihi, karena sibuknya ma'aru asai Quraisy, bersama tokoh Quraisy. Sarallahu anhu biqaulihi kalla. Maka Allah menggiring, ya. Saro menggiring. Menggiring apa? Perkataan. Ya. Paham itu? Artinya berkata gitu. Dengan firman-Nya kalla. Ai la taf'al misla dzalik. Jangan begitu Nabi, gitu kurang. Setelah Allah bilang jangan begitu dengan ungkapan ayat kalla, wa arrafahu, lalu Allah mengenalkan kepada Nabi bi annal hidayah la tahtaju li juhudin wa muhawalatin katsirah. Hidayah itu tidak butuh
kepada usaha-usaha muhawalat sama. Usaha yang banyak. Wa anna hadzat ta'dib, pengajaran ini, alladzi auha ilaihi bihi, yang Allah wahyukan, kana li ijlalil fuqara, tujuannya untuk menjaga kehormatan, kemuliaan para fakir miskin. Wa adamil iltifat ila ahli dunia, dan tidak menoleh. Artinya menoleh kebalikan dari apa? Tidak memuliakan. Menoleh dalam konteks kasus ini ya berpaling, itu namanya kan menoleh. Berarti menghinakan kepada ahli dunia, kepada orang yang apa namanya mencari dunia, tidak beriman waktu. Wahadzal Quran mujarrad tazkirah. Lalu Allah mengingatkan lagi, Al-Quran ini sebatas mujarrad, pengingat, litambihil ghafilin, untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Sampai sini paham? Allah mencela Nabi ketika dia berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Maksudnya mencela, yang pertama memuliakan orang-orang miskin, fuqara. Yang kedua, memberi pelajaran kepada Nabi dan kepada kita semua. Apa pelajarannya? Yaitu tetap dengan teguran celaan ini, Allah hakikatnya menjaga wibawa Nabi, kehormatan Nabi. Jangan begitu dong, nanti kamu gak dihormati orang, gitu kurang lebih. Ya, itu namanya menjaga kehormatan Nabi, agar dia tetap mulia sebagai orang Nabi, sebagai seorang Nabi. Iya. Dan Al-Quran yang engkau sampaikan kepada mereka itu sebatas pengingat. Maka fungsi engkau juga Muhammad, gak usah ngoyo agar mereka menjadi tetap mendapat petunjuk, sebatas pengingat. Itu sampai litambihil ghafilin. Faman raghiba fiha, siapa yang senang kepada Al-Quran, yaitu tazkirah, itta'aza biha, maka dia akan mendapat nasihat dari Al-Quran. Paham itu? Senang banyak Bapak Ibu. Bentuk senang kepada Al-Quran tadarus. Maka secara tidak sadar nanti dia mendapat nasihat dari Al-Quran. Apa tuh? Di antara bukti Al-Quran memberi nasihat kepadanya. Karena udah istiqomah setiap habis sholat, nggak enak kalau nggak baca Quran dulu. Lah itu hasil nasihat. Ya atau tidak? Nanti berikutnya kayaknya udah sering banget tamat nih. Cuma belum ada yang hafal. Ayo. Lah itu nasihat itu. Terus dipahami maknanya. Nggak enak nih, paham dong, nggak diamalin. Nah itu nasihat diamalin. Itu maksudnya. Faman raghiba fiha, siapa yang senang kepada Al-Quran yang fungsinya tazkirah, maka domirnya ini hak. Itta'aza biha, dia akan mendapatkan nasihat. Wa hafizoha, dia akan menjaganya. Wa amila bimujibiha, dan dia akan mengamalkan semua aturan yang ada, perintah dan larangan, itu mujibiha. Wahia muda'ah fi suhuf syarifah. Al-Quran yang senantiasa dibaca, disenengin, terus menjadi dapat nasihat, dan terus diamalkan, itu muda'ah, ditaruh, diletakkan, dititip. Fi suhufin syarifatil qadri. Di lembaran-lembaran mulia yang kedudukannya tinggi, qadr.
Wa ba'da bayani halil Quran, setelah Allah menjelaskan hal ihwal Al-Quran, yaitu annahu kitabu zikra. Al-Quran adalah kitab peringatan wal mau'izah dan nasihat. Zammallahul insan wa wabbakhahu. Maka Allah mencela dan menjelekkan manusia. Emang kenapa? Ala kufroni ni'ami rabbihi. Karena ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Wa takabburihi. Karena sombongnya. Wa ta'azumihi. Menganggap besar dirinya. An qabuli hidayah. Untuk menerima hidayat. Nggak perlu hidayah saya. Gitu kurang lebih. Wa annahu istahaqqa a'zama anwa'il iqab. Dengan demikian, dia menjadi berhak menerima berbagai macam siksa. Li ajli irtikabihi, karena perbuatannya a'zam anwa'il qaba'ih. Merupakan bentuk kejelekan yang paling besar. Zina, besar nggak? Besar. Membunuh, besar nggak? Besar. Homer, besar apa enggak? Besar. Tuh. Yang lebih besar adalah kufur. Tuh. Kufur. Nah, karena dia melakukan kekufuran yang paling besar kepada Allah, yaitu tidak iman, maka menjadi pantas dia mendapatkan berbagai macam siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slide berikutnya. Baru tafsir. Kalla innaha tazkirah. Ingatlah bahwa Al-Quran itu tazkirah. Ay la taf'al misla fi'lika ma'a ibni ummi maktum. Artinya, jangan kau lakukan lagi seperti yang engkau lakukan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Halo, halo? Udah habis ya? Enggak, masih. Udah, slide-nya ini. Ya, kita tunggu. Ya. Kok hilang? Nah, ini jangan kemana-mana. Ya. Sinyalnya buruk Ustaz di sini itu. Oh, sinyalnya ya? Ayo. Sinyal. Dan belum sarapan sinyal. Tuh. Pindah lagi. Ya, Ustaz. Pindah lagi, Ustaz. Terus? Satu lagi, Ustaz. Satu lagi ke bawah. Ya. Ini dia tuh. Jadi ketika dalam Al-Quran kalla innaha tazkirah, maknanya Muhammad jangan kau lakukan lagi kayak begitu. Seperti yang kau lakukan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Maktum, iya. Paham itu? Nah, ini titah bukan cuma kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita. Apaan sih emang? Minal i'rad anil fakir, yaitu berpaling kepada orang fakir. Wat tasaddi, ya. Tasaddi karena ada ya. Lil ghani. Tasaddi artinya menyambut. Kalau orang kaya yang datang, wah disambut. Orang miskin yang datang beda. Ma'a kaunihi laisa mimman yatazakka. Padahal
orang yang sedang engkau ajak bicara itu, yaitu para tokoh, laisa mimman yatazakka, tidak termasuk orang yang mau membersihkan diri. Bersihkan diri maksudnya dari kemusyrikan. Bersihnya pakai apa? Iman, terima ajakan Nabi Muhammad. Wa inna hadhil ayat awis surah, ayat atau surat ini, awil Quran atau Quran ini, mau idzatun, adalah nasihat. Jadirun bika wa bi ummatika. Nah ini dia. Maka pantas engkau dan umat engkau antat ta'izu biha, mendapat nasihat dengan Al-Quran. Wa ta'mal bimujibiha, dan mengamalkan perintah-perintahnya. Apa maksudnya? Ini secara khusus dalam kehidupan keseharian kita, yaitu mensikapi tamu pada umumnya harus menyamakan sikap antara orang kaya, orang miskin, orang mulia, orang tidak mulia. Dasarnya iman. Tapi kalau dibanding antara orang beriman sama orang yang tidak beriman, orang beriman yang harus dilebihkan. Iya. Oke. Wa fil ayati ta'zim sya'nil Qur'an. Di dalam ayat yang ada 1 sampai 10 itu merupakan ta'zim, memuliakan kedudukan Al-Quran. Fasawa'un qabilahul kafarah amla. Baik Al-Quran itu diterima, qabila ya, diterima oleh orang kafir atau tidak. Fala yu'abbihu bihim. Oleh karena itu jangan. Kemarin mau izin itu. Apa itu ya? Jangan indahkan mereka. Wala yaltafitu ilaihim. Jangan nengok kepada mereka. Summa wasofatil katazkirah bi amrain. Kemudian Allah menggambarkan apa itu? Al-Quran dengan 2 sifat sebagai berikut. Yang pertama, faman sya'a zakarah. Barang siapa yang dia kehendaki, maka dia ingatkan. Apa maksudnya? Al-Quran kan nasihat. Terus kita-kita ini beriman kepada Al-Quran. Mau menjadikan Al-Quran menjadi nasihat bagi kita apa enggak? Gitu. Berpulang kepada kita. Kalau Allah kehendaki kita menjadikan Al-Quran sebagai nasihat, maka dijadikan nasihat. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak jadi. Baru kata kuncinya. Bagaimana menangkap kehendak Allah? Yaitu dengan berusaha. Kita nih sekarang lagi berusaha. Berarti menangkap kehendak Allah. Kehendak Allah dalam konteks apa? Menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Maka kita sebagai nasihat. Maka kita nih sedang dinasihati oleh Al-Quran. Kalau dinasihati oleh Al-Quran, jadi dapat apa enggak? Dapat dong. Dapat. Gitu. Faman sya'a zakar. Siapa yang dikehendaki, maka dia ingatkan. Inna hazi tazkirah bayyina zahir. Artinya Al-Quran ini memang benar pengingat yang jelas. Makdur ala fahmiha. Dipastikan bisa dipaham. Wal itti'az biha. Dan dipastikan akan menjadi nasihat. Wal amal bimujibiha. Lebih dari itu, maka dia akan mengamalkan yang ada di dalamnya. Faman raghiba fiha itta'adza biha. Siapa yang senang pada Al-Quran, maka dia mendapat nasihat. Wa hafizuha, maka dia akan jaga.
wa amila bimujibiha, maka dia akan mengamalkannya. Tuh. Jadi kalau saya tanya sama Bapak Ibu nih, dapat nasihat belum dari Al-Qur'an? Hah? Udah apa belum? Sudah baca Ustaz. Ini ada Pak Tarjani, Bu Hajadiah, Bu Fauziah, Bu Komariah ya, Bu Kinana, Bu siapa lagi nih? Saya mau udah gelap matanya, udah kelihatan. Ya. Pertanyaannya, udah merasa mendapat nasihat belum sama Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai nasihat? Ada loh? Alhamdulillah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Boleh. Apa itu bentuk nasihatnya? Jadi sadar. Hah? Mencintai, membaca, Iya. dari Ada niat, nah itu ada niat mau mempelajarinya seperti sekarang atau di tempat-tempat yang lain itu. Nah itu dapat nasihat. Dan semua aktivitas terkait Al-Quran kan pada mulanya senang, maka timbul ingin. Ya mudah-mudahan terus ya belajar sampai akhir hayat. Oke, kita teruskan slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Fi suhuf mukarramah. Al-Quran adanya di lembaran-lembaran yang mulia. Marfu'ah, yang ditinggikan kedudukannya. Mutahharah, yang bersih. Tidak ada sentuhan setan. Artinya luas, paham? Kemarin yang rame-rame demo karena undang-undang apa itu? Pak Tarjani, undang-undang apa? Apa namanya? Undang-undang celaka. Ya, cilaka ya betul. Iya, undang-undang cilaka. Ya, cipta kerja. Celaka. Lah itu kan disimpan dan semua lembaran negara tersimpan di sekretariat negara gitu kurang lebih. Pertanyaan, ada sentuhan setan apa enggak itu? Ada lah. Kenapa? Ya banyak merugikannya. Nah, bukan begitu. Karena yang bikin memang setan semua. Ibu mah nggak suka. komplotan setan. Dan berwujud manusia ya Ustaz. Iya, itu Pancasila mau diganti. Sekarang diam-diam, diam-diam lagi digodok lagi supaya disahkan. Dialihkan masa dialihkan ke persoalan Habib Rizik gitu kurang lebih. Hilang deh. Itu mutahharah. Kalau Al-Quran itu mutahharah. Ya, suci dari sentuhan setan. Bi aidi safarah. Ada di tangan para malaikat. Kiramim bararah. Di tangan maksudnya dalam penjagaan. Ya, itunya nggak bisa dibuka ya, Dek. Ya. Sorry, Ustaz. Maaf, Ustaz. Iya. Kenapa? Ada mau tanya? Videonya belum dibuka. Udah. Hah? Oke, saya teruskan. Kiramim bararah. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia, baik-baik. Ai innaha tazkirah musbatah mudaah kainah fi suhufim mukarramah indallah. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah tazkirah, pengingat, musbatah, benar adanya, mudaah, dititip, ditaruh, diletakkan, kainah, benar adanya, ada kain, fi suhufim mukarramah, di lembaran-lembaran yang mulia. Di mana itu? Indallah, di sisi Allah. Lima fiha minal ilmi wal hikmah.
Kenapa Al-Quran disebut sebagai tazkirah, sebagai mau'izah lima fiha? Karena di dalamnya ada ilmu pengetahuan dan hikmah. Udah bisa membedakan? Saya tanya, ilmu sama hikmah maksudnya. Saya tanya, Bapak Ibu, kalau aus, apa yang harus dilakukan? Minum, Ustaz. Minum. Itu ilmu namanya. Ilmu. Ilmu. Kalau lapar, Makan. makan. Hikmahnya Kalau gimana? ngantuk, Tidur. salah Bu kalau ngantuk. Ngopi. Bukan, kalau ngantuk nih di kelas umpamanya. Obat ngantuk apa tuh? Sikut. Coba itu Dikagetin. tetangga di kelas, ya, ngantuk. Supaya nggak ngantuk, sikut palanya. Seger apa enggak? Itu ilmu. Kalau haus, minum. Itu ilmu. Tapi hanya dengan ilmu tidak diamalkan, ada hikmah. Enggak. Enggak. Ya, dia haus terus minum. Hilang rasa haus. Hilang rasa haus itu adalah hikmah. Tuh Al-Quran kayak begitu. Rohani kita haus terhadap Al-Quran. Tapi itu Al-Quran ibarat air kagak diminum-minum. Ya dah? Ya, Dan dipelajari. kalau habis minum harusnya hilang rasa haus. Hilang rasa haus. Wah, enak rasanya tadi. Gitu. Nah, itulah hikmah. Di dalam Al-Quran ada ilmu dan hikmah. Ilmu pengetahuan, hikmah pengamalan. Itu kurang lebih. Walinuzuliha minal lauhil mahfuz. Karena turunnya dari lauhil mahfuz. Rafi'atul qadr. Yang kedudukannya tinggi. Indallah, di sisi Allah. Munazzahah, bersih. La yamassuha illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ini maksudnya malaikat. Sehingga kalau kita itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Di antara tafsirnya tidak ada yang menyentuhnya. Nya maksudnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Mutahharun maksudnya para malaikat. Tapi kalau standar pengertian awam, la yamassuhu, tidak ada yang tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali setelah berwudu. Nggak apa-apa. Standar umum misal. Standar umum kita. Makanya pada wudu tuh. Ya atau tidak? Iya. Tuh dulu ngaji, kalau bawa Qurannya diketek, digebuk sama gurunya. Ya atau tidak? Itu. Walaupun keteknya udah pakai minyak wangi. Nah, satu pengertian lagi, la yamassuhu, tidak ada yang mampu menyentuhnya, maksudnya kedalaman maknanya. Illal mutahharun, kecuali para ilmu, para ulama yang ilmunya mendalam. Tuh, ilmunya mendalam. Ya, ini kita semua ulama semua ini. Amin. Karena ilmunya udah mendalam. Ya. Lu beliin gua kopi Ya, daripada baru mendingan ulama. gula di warung. Ya dah? Baru. Iya. Illal mutahharun. Musona artinya dijaga. Anis syayatin. Dari setan. Wal kufar, orang kafir. Oh iya. Nah, sekarang dalam konteks kekinian, Al-Quran kita ketika dihina fisiknya juga marah. Diinjak-injak, robek-robek. Mau dirobek, mau diapain, nggak ada pengaruh. Justru yang lebih berpengaruh adalah kalau maknanya dirobek-robek.
Udah kebayang itu? Ada nggak makna ayat dirobek-robek? Ada merubah-rubah, Bagaimana? Tafsirnya. merubah maksud dari ayat. Iya. Lebih dari itu bukan sekedar merubah, itu di-delete kurang lebih maknanya. Nggak diberlakukan. Al-Quran bilang, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kanu yaksibun, umpamanya. Bima kasabu. Tuh, mencuri. Dipakai apa enggak? Enggak Hukum dipakai. waris enggak. Ayat zina. Az-zaniyat waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, umpamanya. Tuh enggak dipakai. Tenang apa enggak? Tenang. Ya dah? Iya. Tuh. Ini musonah, tidak terjaga. La yanalunaha. Mereka para setan dan kafir tidak mampu mencapainya. Wa munazzahah anin naqsi waddolalat. Dan Al-Quran itu bersih dari kekurangan dan kesesatan. Tapi dianggap sesat. Banyak ungkapan para pejabat kayak begitu. Dianggap ramalan. Ya dah? Iya. Kayak, oh, Masya Allah. Kita nggak tahu itu Bu Haja apa Ibu Haji. Ya dah? Ya, mestinya harus ke LBIK. Mahmulah bi'aidi malaikah safarah. Dia dipikul mahmulah gitu. Bi'aidi di tangan para malaikat safarah yang mundar-mandir. Wasaid sebagai perantara. Yasfiruna bil wahyi, berjalan membawa wahyu, mengantar wahyu bainallah wa rasulih, antara Allah dan Rasulnya. Litablighiha, untuk disampaikan linnas, kepada manusia. Itu terkandung pada ayat bunyinya bi'aidi safarah. Oh iya. Nah, ini dijelaskan minas safarah. Aidi safarah dari kata safarah. Safar. Apa itu? Wa huwa sa'yu bainal qaum. Yaitu berjalan di tengah umat. Maka disebut malaikat itu safar. Wa hum kiram. Mereka itu makhluk-makhluk mulia ala rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Apa maksudnya kiram, mulia? Kiram anil ma'asi, mulia dari kemaksiatan. Artinya tidak melakukan maksiat. Atqiya, takwa. Muti'un li rabbihim. Dia taat kepada Tuhan mereka. Shadiqun fi imanihim, imannya beneran. Ai innallaha ta'ala wasofal malaikah bisifatin salas. Artinya Allah memberikan sifat kepada malaikat dengan 3. Hiya kaunuhum sufara. Mereka sifatnya jalan-jalan. Sufara, tukang jalan bahasanya. Bawa-bawa wahyu. Yanziluna bil wahyi. Dia turun membawa wahyu bainallah wa baina rusulih, antara Allah dan Rasulnya. Pertama. Yang kedua, wa kiram ala rabbihim. Dia mulia di sisi Tuhan mereka. Yang ketiga, muti'un, taat kepada Allah. Kama qala ta'ala, seperti dalam firman-Nya, bal ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Itu malaikat maksudnya. Dalam ayat lain, la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak membantah perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan apa yang diperintah. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, ini mufassir yang pertama ini. Ibnu Jarir At-Tabari. Wasahih anna safarah, yang benar safarah artinya al-malaikah, yaitu malaikat.
Wasafarah yakni bainallah ta'ala wa baina khalqihi. Dimaksud jalan, tukang jalan, yaitu jalan antara Allah dan makhluknya. Wa minhu yuqal, dari kata safaroh itu kita dengar ungkapan as-safir. Safir itu artinya duta besar. Alladzi yas'a bainan nas fis sulhi wal khair, yaitu orang yang berperan mondar-mandir jalan demi kebaikan dan kemaslahatan. Ada tanya sampai sini? Nggak ada ya? Slide berikutnya masih ada, Pak. Ini masih lanjutan yang tadi. Akhrajal jamaah. Jamaah mengeluarkan hadis. Siapa itu? Ini Badal namanya. Ahmad. Imam Ahmad. Wa ashabul kutub sittah. Dan pemilik kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, kutubus sittah. An Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ini dalam rangka menjelaskan kata safarah. Dalam hadis ini itu menyebut safarah. Yang baca Quran terus dia mahir. Nah, kebetulan kelas kita kelas mahir ini ya. Tuh, kan di LBK ada kelas mahir tuh. Berarti dia udah kelas malaikat itu. Ya. Ini kelas malaikat juga. Ya. Kalau pesertanya aja udah kelas malaikat, apalagi hostnya itu. Apalagi gurunya. Hostnya itu udah. Gurunya cuma Standar khodimah. Nabi dong. Saya ikut boleh nggak? Hostnya itu biangnya malaikat. Saya numpang sampai Gurunya rajanya malaikat. Bukan ini. jalan. Ini ada kata mahir ini. Ya. Tuh. Yang baca Quran wa huwa mahir. Mahir artinya paham. Ma'as safarah. Bersama malaikat yang disifati dengan safarah. Dengan kiram. Mulia. Baroroh. Oh, baik. Takwa. Walladhi yakra'uhu wa alaihi syaq lahu ajron. Yang baca Quran, kemudian dia alaihi padanya, syaq ada kesulitan. Lahu ajron. Pahalanya 2. Jadi banyakkan pahala Bapak Ibu daripada saya. Paham? Yang susah ya. Udah, mendingan susah terus daripada berupa jadi Cuma 2 gampang. pahalanya. Kalau Kan Bapak ngejar banyak. ngejar pahala. Nah, bukan begitu maksudnya. Ini kalau dalam balaghah itu namanya mendorong. Tuh, mendorong agar terus Tergiat, baca. Jangan sampai berhenti, gitu. Jangan sampai berhenti. Sebab hadisnya wa huwa alaihi syak. Yang punya kesulitan lahu ajron. Terus gitu. Maka saya kalau doa mudah-mudahan nggak pada bisa. Gitu. Biar pahalanya terus 2. Dan itu memang fenomenal sekali di LBK. Udah selesai. Balik lagi dasar 1. Pak Tarjani udah 3 kali tamat. Tuh. Sertifikat dikumpulin banyak banget di rumah. Udah macem-macem. Ya. Kalau model Pak Jamal kan udah nggak ke LBK lagi. Udah susah dia nyari kelas. Jadi mendingan yang mana itu? Dikenal.
Summa zammallahu ta'ala man ankaral ba'sa. Kemudian dalam ayat ini Allah mencela orang yang mengingkari kebangkitan. Wan nusyur sama kebangkitan. Minan nas, kebangkitan manusia. Biqaulihi qutilal insan ma akfaroh. Kayak tadi udah dijelaskan. Bunuh diri. Dia nggak mengingkari, dia mengingkari kebangkitan. Alangkah kufurnya. Apa itu maksudnya kutilah? Ailu inal insan al kafir, dilaknat. Laknat paham maknanya. Laknat artinya ba'id anil khairat. Jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Kebaikan dimaksud kebaikan menurut Allah. Pokoknya orang kafir. Orang kafir dilaknat. Nggak ada baiknya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia nggak punya akar baik. Akar baik yaitu iman. Maka kalau bersedekah, itu mendapat nilai dari Allah. Tapi kalau nggak beriman, dia bersedekah, melakukan bantuan sosial, segala macam. Nah, nggak ada nilai. Ya Allah. Siapa yang membuat nggak ada nilai? Dia sendiri. Itu yang dimaksud kutilal insan. Bunuh diri. Iya. Au kutila au uziba ma'asyadda kufruhu. Ma'asyadda kufruhu. Kutila maksudnya diazab. Kenapa? Ma'asyadda kufruhu. Alangkah sangatnya kufurnya. Alangkah besarnya kufurnya. Wahadza doa alaihi. Tuh, pada saat yang sama dari mufasir bilang itu uslub doa. Doa alai nyumpain. Bi asna'id da'awat. Doa yang paling jelek. Wa ta'ajjub min ifratihi fil kufri. Dan juga bisa bermakna itu ungkapan keheranan karena keterlaluannya dalam kekufuran. Wa dalilun ala sukhtin azimin wa dhammin balid. Dan uslub itu kutilal insanu ma'akfarah menunjukkan tuh atas kemurkaan yang sangat luar biasa. Kemurkaan Allah. Wazam dan hinaan, celaan yang sangat tinggi. Ya dulu ala qabhi halihi. Sekaligus itu menunjukkan kayak kemarin ya tasbih maklum. Ini ngapa ini? Jamal kenapa Jamal? Sinyal. Sepertinya iya sinyal terlempar nih Ustaz Jamal. Tapi udah masuk lagi. Oh iya. Tapi Pak Jamalnya masih ada sekarang kan? sudah masuk. Pak Jamal ngopi dulu. Jadi kalau sinyal hilang nggak apa-apa. Kalau Pak Jamal hilang yang berapa? Gede masa hilang. Bukan, itu tasbih maklum lagi tuh Pak Jamal. Nggak percaya tanya Pak Tarjani. Dia udah ngelotok banget tasbihnya itu. Barat rambutan, wah udah lotokan. Pak Tarzani udah Sampai tasbih maklum. Tasbih yang dibolak-balik dia tetap tahu. Iya, jadi ayat tadi kutilal insan ma'akfarot terakhir menunjukkan betapa jeleknya perangai. Wa bulughihi haddan minal utu wal kibir wal kibar, ya. Dan juga menunjukkan sampai puncak batas utu kedurhakaan dan kesombongan. Udah sombong banget itu dia. Nah, yang sombong begitu mah aman. Tapi kalau yang soleh-soleh ini yang terus dikejar-kejar. Ya dah? Iya. Jadi pilih mana Pak Tarjani? Pilih orang soleh apa pilih orang durhaka?
Tenang. Soleh, Ustaz. Tenang. Dulu lihat zaman Nabi Musa. Nabi Musa sendirian nggak punya apa-apa. Ya tongkat doang. Akhirnya dihajar oleh Allah semuanya. Iya. La yastahiqu ma'ahul hayat. Tuh orang kayak begitu udah nggak berhak hidup. Paham? Maka ketidakberhakan hidup mereka sudah dikasih apa belum sama Allah? Itu yang pada begitu-begitu. Istidrat ya. Udah. Apa maknanya? Itu yang menurut mereka hidup, senang, sewenang-wenang. Bagi pandangan Allah itu udah nggak hidup. Bukan hidup. Bukan hidup. Tuh di sini la yastahiqu ma'ahul hayat. Ini diambil dari kutilal insanu ma'akfarah. Itu udah nggak berhak hidup. Wa hadza jar ala uslubil Arab. Dan ini hadza jarin, ini berlaku. Berjalan, berlaku. Dalam ungkapan Arab. Inda ta'ajub min syai'. Ketika kagum atau heran. Fayuqalu, maka kita dengar ungkapan qatalahullah ma'absohah. Semoga Allah memeranginya. Ta'ajub ini. Alangkah fasihnya dia. Paham itu? Nih saya cerita sedikit. Ini ungkapan bahasa Arab. Kita umpamanya suka berkata yang umum sama kita. Qalan Nabi. Terusnya ada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah qala Allahu Ta'ala. jalla jalaluhu. Boleh ta'ala, boleh. Tapi kalau orang alim kita sering dengar qala Syekh Al-Habib umpamanya titik-titik matta'anallahu bituli hayatihi. Sering dengar nggak? Semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan panjang umurnya. Ya, makin panjang umurnya. Terus ada lagi pujian nafa'anallahu bi'ulumihi. Semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmunya. Lalu ceritanya, dulu zaman pra-Islam bangsa Arab terkenal dengan keindahan bahasa. Puisinya tinggi setinggi langit. Puisinya tajam, setajam pedang. Maka muncul ungkapan peribahasa lidah lebih tajam dari pedang itu di sono. Dari sono. Sampai tembus ke Indonesia. Kenapa itu? Hanya dengan sebaik syair yang dia buat, terus dia memuji khalifah, wah, maka khalifah menjadi tambah mulia. Sehingga memang real dicatat dalam sejarah, saat itu dia memuji khalifah, terus dilemparin duit sekarung ke depannya. Maka status sosial paling tinggi adalah penyair. Sebaliknya, ketajaman bahasa pada saat itu, orang yang paling mulia ketika dicela oleh satu bait syair, maka langsung menjadi orang yang paling hina, sehina-hinanya. Paham ya? Si A bahasanya nggak ada yang nandingin tingginya. Akhirnya kalau umpamanya si penyair itu namanya si Fulan, qala fulan. Nih hubungannya sama tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Qala al-ustaz nafa'anallah. Qala fulan. Pujiannya apa? Qatalahullah. Pujian itu. Padahal qatala artinya memerangi. Tapi pujian. Ini di sini disebut. Apa maksudnya? Nggak ada yang menandinginya kecuali Allah. Pujian apa celaan? Hah? Pujian. Saking tingginya bahasa. Tuh begitu tuh bahasa. Tinggi banget. Nah di sini fayuqalu qatalahullahu ma'afsohah. Cuma Allah yang bisa memerangi
artinya menandingi, melawan. Maaf sohah, alangkah fasihnya dia. Gitu. Wal muradu bil kalamil mulaim fi haqqihi ta'ala. Maksudnya adalah kalam yang hampir mendekati sama dengan kalam Allah. Mulaim cocok sama. Huna iradatu isalil iqab asyadid lil kafir. Tapi dalam konteks kutilal insanu ma'akfarah, yaitu dalam rangka menyampaikan bahwa nanti berbagai macam azab yang ditimpakan kepadanya itu sesuai dengan kedurhakaan yang dia lakukan. Itu yang dikandung oleh ungkapan kutilal insanu ma'akfarah. Iya. Silahkan. Masih ada lagi Pak Jamal. Terus semakin susah, semakin gede pahalanya. Tadi itu udah susah itu ditangkap. Masih ada? Masih. Sebanyak ya? 1, 2, 3. 3 Poin lembar. lagi, Ustaz. 3 mau dikit. Ya, saya kira mau. Nah, summa zakarahu bi khalqihi minasyai'il haqir. Habis itu Allah menyebutkan proses penciptaan bermula dari sesuatu yang hina. Min ayyi syai'in khalaqah gitu. Wa annahu qadir ala i'adatihi kama bada'ahu. Dan dia sanggup, mampu mengembalikannya. Artinya menghidupkan, membangkitkan. Kama bada'ahu. Sebagaimana dia mulai mencipta. Faqala ta'ala min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ay min ayyi syai'in mahinin hakir. Artinya dari sesuatu yang sangat ngacak. Host. Belajar nggak host? Nah, udah. Hah? Bukan yang ini. Sebelumnya tadi mah. Nah ini. Malakara. Betul, Ustaz. Nah, ini Ustaz. Iya, betul, Nah Ustaz. ini, Udah, yang ini baru betul. Nah, yang tadi salah. Iya. Ay min ayyi syai'in mahinin hakir. Khalaqallahu hadzal kafir bi rabbih. Dari apaan emangnya Allah menciptakan orang yang sombong, yang kafir terhadap Tuhannya itu? Kan sama aja. Fala yambaghi lahu takabbur. Maka kalau dia menyadari asal usul penciptaannya manusia, menjadi pantas dia tersadar. Maka kemudian tidak sombong. Innahu ta'ala khalaqahu mimma immahin. Allah menciptakannya dari air yang sangat hina. Wa qaddarahu atwaran wa ahwalan. Kemudian diukur, dikembangkan secara terukur dalam periode dan perkembangan, gitu maksudnya. Ya. 40 hari nutfah. 40 hari lagi alaqah. 40 hari lagi mudghah. Dari mudghah kemudian jadi tulang. Tulang dibungkus pakai daging. Baru ditiupkan ruh. Tuh 4 bulan kata hadis. Oleh karena itu ibu-ibu jangan pada 7 bulan. Kelewat itu mah. 4 bulan ya. 4 bulan. Kan doa tuh. Iya. Saat terus ditiupkan. Wasawahu. Dia sempurnakan. Wahayya'ahu. Dia lengkapi dengan berbagai macam persediaan. Lima solihi nafsihi untuk kemaslahatan dirinya. Dikasih panca indera. Tangan, kaki, semuanya. Wa atamma khalqahu. Dia sempurnakan penciptaannya. Wa akmalahu bi'a'dha'ihi. Dilengkapi dengan anggota tubuhnya.
Wa akmalahu bi'a'dha'ihi al-malaikah. Oh, paham itu? Jadi secara fisik plus rohani itu Allah sempurnakan. Jasmani rohani. Lebih dari itu disempurnakan lagi. Bahwa setiap orang itu dijaga oleh malaikat. Bapak Ibu nggak pada tahu ya. Bu dijagain Bu malaikat. Ada berapa malaikatnya? 2. Ada 10. Bukan Rocky Batid aja. Depan, belakang, atas, 2. Tuh. Itu 10. Ibu kalau nanti iseng-iseng ada waktu, lihat tafsir. Tuh yang menjelaskan yang ayatnya berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Nah, di situ ada penjelasan. Setiap kita kalau kemana aja di mana saja itu ada 10 malaikat. Iya. Untung aja malaikat nggak kelihatan. Kalau kelihatan, nah suami ibu marah. Ya, lihajatihi. Malaikat itu untuk kebutuhannya. Selama apa? Muddata hayatihi. Karunia Allah. Selama hidupnya. Wa zawwadahu bitaqatil aqli. Dan manusia kemudian diberi bekal dengan potensi akal. Wal fikr. Dan akal kerjanya berpikir. Wal faham, memahami. Wal quwa, dan kekuatan-kekuatan lain. Ada kekuatan cinta. Ada kekuatan marah. Ada kekuatan benci. Itu dikasih. Makanya dalam ayat apa itu? Nikahan wa ja'ala bainakum apa itu? Mawadah. Nah, itu mawadah itu dikasih, dibikin oleh Allah tuh ja'ala. Kalau nggak ada mawadah, ada nikah apa enggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada. Wah, ini pengalaman. Nggak diilhami rasa suka. Jadi umpamanya ada pemuda ganteng mapan. Terus ada perempuan cantik, soleha, tapi nggak punya keinginan. Gitu maksudnya mawaddah. Nggak punya cinta. Itu nggak bisa nikah. Maka dikasih. Tuh, jadi nikah. Iya. Oke, itu al-quwa wal hawas panca indera lil istifadah untuk memperoleh manfaat min ni'amillahi ta'ala, untuk dia bisa memanfaatkan nikmat Allah. Wanita bagi laki-laki nikmat. Laki-laki bagi wanita nikmat. Bagaimana satu sama lain saling menikmati? Allah kasih kelengkapan. Tuh gitu. Fala yastamiluha fima yaghdabullahu, maka dia menjadi tidak menggunakan semua nikmat itu pada hal-hal yang diharamkan, dimarahi, dimurkai oleh Allah. Wa innama alaihi istimaluha, akan tapi itu digunakan fi ridwanillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Slide berikutnya, Pak. Iya. Sumas sabila yassarah. Kemudian jalannya dimudahkan. Ini kinayah. An khurujihi. Keluarnya si bayi, ya, bisuhulah, dengan mudah. Min farji ummihi, dari kemaluan ibunya. Wa imma annahu ta'ala, bisa juga maknanya, makna as-sabil yassarah, yassara lahu thariq, Allah memudahkan jalan ila tahsilil khair, untuk mendapatkan khair, kebaikan, au syarr, atau kejahatan, keburukan. Kama qala ta'ala, seperti dalam firman-Nya yang lain, wa hadainahun najdain. Najd artinya jalan. Dan kami beri petunjuk, tunjuki 2 jalan. 2 jalan. Jalan baik, jalan buruk. Jalan kanan, jalan kiri. Apalagi lagi nyoblos milih presiden, itu jalan, jangan dikira persoalan politik pemilu dunia saja, itu akhirat. Ya, ai bayanna lahu, kami jelaskan thoriqal khair wa thoriqas syarr,
Ya, jalan baik dan jalan buruk. Qala subhanah inna hadainahu sabila, kami tunjukkan jalan imma syakira wa imma kafura, ada yang bersyukur, ada yang ingkar. Summa amatahu, kemudian dimatikan, fa'akbaroh, lalu dikubur. Summa idza sya'a, kemudian dia kehendaki ansyarah, dia bangkitkan. Ai annahu ba'da khalqihi lahu, setelah diciptakan, wa tamkinihi minal hayat, dan setelah kehidupan, qabada ruhahu, dia genggam, dia cabut ruhnya. Wa ja'alahu fi qabrin, lalu dikubur, yuwari fihi, kemudian dia ditutupi dalam kubur maksudnya. Itu tujuannya ikraman, karena memuliakan. Walam yaj'alhu mulqan ala wajhil ardi, tidak menjadikan manusia itu menggelepar di atas tanah. Takul husiba, kemudian dimakan oleh binatang buas, watoir, dan burung. Summa idza sya'allahu, kemudian apabila Allah menghendaki, insyarahu, membangkitkannya, ahyahu, dia hidupkan lagi, ba'da mautihi, setelah matinya. Au ba'asahu ba'da mautihi, atau maknanya dia bangkitkan setelah mati. Fil waqtil ladzi yuriduhu Allah Ta'ala. Kapan? Yaitu pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Nanti kiamat. Habis kiamat, mati semua, nanti dihidupin. Nah, itu kebangkitan. Wa minhu yuqalu al-ba'su wan nusyur. Kita juga sering dengar hari kebangkitan dan nusyur dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Jadi bangkit terus ke padang mahsyar. Terus dihisab. Habis dihisab udah selesai. Yang ke surga, yang ke neraka. Iya. Slide berikutnya. Wal imatah satrun lil uyub ba'dal haram awil marad. Nah, ini kematian mengandung makna menutup aib. Paham itu? Mati. Tuh. Aibnya dipendem dah. Dah jangan diomongin lagi, udah mati orangnya. Tuh kan tertutup. Sehingga memang dalam bimbingan hadis yang ada, orang mati nggak boleh disebut aibnya. Tuh, dicadangkan syariat kayak begitu. Ba'dal haram, setelah tua, awil marad, telah mati. Jadi belum tua, ada yang udah mati. Wal iqbar takrimah, dikuburkan itu adalah sebuah bentuk kemuliaan. Hai sulam yal qalit tair wasiba, di mana dia tidak dimakan oleh burung dan binatang buas. Wal insyar ail ba'as, sementara kebangkitan, adlun wa fadlun, adalah keadilan dan karunia. Karunia dibangkitkan. Summa lamahu ala taksirihi, kemudian dalam ayatnya Allah mencela atas kekurangannya. Wa akada kufrahu bin ni'am, dan Allah bercerita pula dengan menegaskan kekufurannya terhadap nikmat. Faqala lamma yaqdima amar, karena dia belum menunaikan apa yang diperintahkan. Ai hazarada, ini adalah pukulan, peringatan, wazajar, sama peringatan, lil insan, bagi manusia, amma huwa alaihi, yang dilakukan sementara ini dalam hidupnya. Falam yakhlu insan min taksir qat, manusia bukan hanya memiliki kekurangan, fa ba'dun nas akhalla bil kufri, sebagian manusia justru ada yang kebablasan, yaitu dengan kufur. Wa ba'duhum bil isyan, sebagian mereka ada yang kebablasannya dengan maksiat saja. Wa ba'duhum birtikabi khilafil aula, ada juga sebagian kekurangannya karena melakukan
Tidak memilih yang lebih afdol, wal afdol. Lima yaliku bimanzilatihi, sesuai dengan kedudukannya. Paham maksudnya? Si A kedudukannya tinggi. Sebenarnya ada yang lebih afdol dia lakukan. Tapi dia tidak lakukan. Dia lakukan yang lainnya yang membuat kedudukannya menjadi rendah. Ada yang begitu, gitu kurang lebih. Wa ma qada ma amarallahu bihi illa qalil. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kecuali sedikit. Ada yang begitu. Wal ayah tadullu alal ajab min halil insan. Ayat ini menunjukkan kekaguman, keheranan terhadap keadaan manusia. Fa innahu qad yunkiru khaliqahu. Sebab kadang dia mengingkari penciptanya. Ba'da qiyamil adillah, setelah ada bukti ala wujudihi, atas keberadaannya fi nafsihi, pada dirinya. Wa fis samawat wal ard, juga keberadaan Allah terbukti di langit dan di bumi. Wa qad yajhadu ni'mata rabbih, sehingga dia kadang-kadang ada pada posisi mengingkari nikmat Tuhan. Fala yuqabiluha bil hamdi, dia tidak menerimanya dengan pujian, wa syukur dan syukur, wa irfanil jamil, mengakui jasa, ya, kebaikan, wa yansibuha ila nafsihi, tapi dia berkata ini adalah hasilku sendiri. Firaun, kayak si Korun, dari mana itu harta banyak? Lah ini kan hasil saya sendiri. Gitu. Wa qad ya'sillaha birragmi min wujudi adillatil hidayah. Kadang juga dia akhirnya durhaka kepada Allah meskipun ada bukti-bukti hidayah, warusyad, dan petunjuk. Wa idrakihi makhatirul isyan, dan dia tahu sebenarnya bahayanya durhaka, tapi tetap durhaka. Ada bentuk-bentuk manusia kayak begitu. Yang kayak begitu semua, Allah heran. Ungkapan herannya tadi terkemas pada sebuah ayat yang bunyinya Qutilal insan ma'akfarah. Sadaqallahul azim. Pak Jamal, saya serahkan ke Pak Jamal. Ada tanya barangkali, silahkan.